garis merah ini EMA 200. Nah, 20 hari, 50 hari, 200 hari. Mengapa kita pakai 20 hari, 50 hari, 200 hari? Ini sebenarnya adalah konsensus. Ya, artinya kesepakatan. Nah, 200 hari ini mewakili apa? 1 tahun. 265 hari. Ada hari liburnya tentunya kan, ada weekendnya, ya 200 hari perdagangan. Ya, ini mewakili 1 tahun. Jadi kalau kita lihat garis ini garis rata-rata tahunan. Oke, garis rata-rata tahunannya. Nah, kalau ini 1 tahun 200 hari, 50 hari ini apa, teman-teman? Bisa nebak nggak? Satu apa? Huruf depannya K. Oke. Ya, betul ya. Kuartal, ya kan? 200 dibagi 4. Ada 3 bulan, ya 1 kuartal. Nah, 1 kuartal ini penting, teman-teman. Kenapa? Karena tiap kuartal perusahaan mengeluarkan satu data penting, yaitu, ada yang tahu? Apa tuh? Setiap kuartal perusahaan mengeluarkan laporan, betul, laporan keuangan. Nah, jadi ini penting yang digunakan oleh orang untuk menilai kinerja dari perusahaan. Ya, sudah sejauh apa nih kinerja dari perusahaan. Jadi kalau kita lihat EMA 50 ini EMA 50 yang penting. EMA yang penting 50. Oke. Nah, 20 hari ini mewakili apa? Ada yang bisa nebak? Ya, 1 bulan. Ya kan, 5 hari kali 1 minggu, 5 hari kalikan 4. Oke. Jadi kalau kita melihat begini 20, 50, 200, ya sebenarnya kita melihat rata-rata. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat rata-rata tahunannya naik begini, kita tahu bahwa harga setahunnya ini dalam setahun ini naik. Oke, kalau kita lihat EMA 20-nya naik kencang begini, berarti kita tahu dalam sebulan kenaikannya luar biasa. Gitu kan? Naiknya kencang juga gitu kan, curam gitu ya. Naik menukik gitu ya. Nah, kita tahu ini naik, berarti harganya juga menukik. Karena ini adalah garis rata-rata, teman-teman. Oke, 20 ini garis rata-rata sebulan, per kuartal, lalu per tahun. Nah, apa gunanya ini sekarang? Ya, teman-teman udah tahu maknanya, ya. Apa gunanya ini? Nah, EMA itu punya kegunaan sebenarnya adalah dari melihat EMA kita bisa melihat arah dari tren. Ya, kan kemarin mungkin Pak Sukianto ada singgung bahwa kita ini adalah menggunakan strategi trend following, mengikuti tren. Ya, kita berusaha membaca apa tren dari pasar. Nah, salah satu yang kita gunakan untuk itu adalah garis EMA. Oke, kalau teman-teman lihat garis EMA-nya, saya bilang garis EMA-nya berbaris rapi begini, 20, 50, 200. Teman-teman tahu ini adalah uptrend, kita bilang, cenderung naik. Oke, garis EMA 20, bulanannya di atas kuartalannya di atas tahunan. Jadi makin cepat gitu kan. 20 gampangnya dilihat 20, 50, 200 ini kayak saya bilang kalau ini upacara bendera. Ya, ini yang kecil berdiri di depan ya 20, 50, 200. Kalau downtrend sebaliknya. Oke, kalau downtrend Anda akan melihat garisnya gimana? Oke, 200, enggak begini ya. Kalau downtrend, apa yang Anda lihat? 200, 50, 20. Oke, 200, 50, 20. Itu yang kita bilang downtrend. Sebaliknya, teman-teman. Oke, nah jadi dengan melihat arah garis ini, ya kita bisa melihat trennya.
Oke, ini penting teman-teman ya. Lalu ini gunanya EMA ya, melihat tren. Yang lain yang kita bisa lakukan juga dengan EMA ini, ya EMA ini bisa melihat apakah orang menghasilkan uang atau tidak. Ya, coba lihat kalau di saham ASA ini kita lihat harganya itu di atas dari EMA, betul nggak? Ya, ini baru 1-2 hari ini turun di bawah EMA 20, teman-teman. Ya kan? Baru 1-2 hari turun di bawah EMA 20. Oke. Nah, tapi masih di atas EMA 50, masih di atas EMA 200. Oke, berarti kebanyakan mereka yang investasi beli saham ASA, ini saham ASA ya teman-teman ya. Ini menghasilkan uang. Oke, profit, betul nggak? Cuan ini ya. Jadi kalau harga di atas EMA, ini di bawah EMA ya, di bawah EMA 20, tapi masih di atas EMA 50, di atas EMA 200, berarti orang happy, teman-teman. Sebaliknya, kalau harga di bawah EMA, Anda akan menemukan bahwa ini berarti orang rugi, teman-teman. Kalau misalnya EMA-nya di sini, harganya ada di sini, apa yang teman-teman nggak usah mikir, ada tahu bahwa orang di sini ini kehilangan uang, rugi ya, entah udah realized loss-nya udah dijual atau masih floating loss, tapi jelas rugi. Oke. Nah, contoh misalnya kalau lihat chart-nya dari Unilever ya, ya kan harganya di bawah ya, EMA-nya di atas gitu ya. Nah, hal lain lagi yang bisa kita pakai untuk EMA ini bisa menjadi, nah ini penting, menjadi support dan resisten. Oke. Coba lihat teman-teman. Setiap kali harganya turun ke EMA 20, berapa kali? Kecuali ini ya, turun sampai ke EMA 50 ya. Tapi ini kembali EMA 20, EMA 20, EMA 20, dekat-dekat lah ya. Ini sekarang lagi turun ya, saya nggak tahu apakah, tapi coba hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kejadian, 9 bahkan kejadian. Setelah dia turun menyentuh EMA 20, apa yang terjadi? Apa yang terjadi teman-teman? Dia mantul, ya kan? Betul nggak? Dia mantul kan? Betul ya nggak? Ini yang kita kalau di HBC ini sebenarnya kita sebut sebagai pullback 20, pullback EMA 20. Saham yang turun ke EMA 20 ya, dalam kondisi tertentu itu punya kemungkinan naik kembali gitu ya, seperti yang dibuktikan sama ASA ini teman-teman. EMA 20 menahan dia jadi supportnya. Oke. Nah, ini lagi turun sampai ke EMA 20 agak. Mungkinkah besok dia naik? Hari ini turun ya, hari ini turun. Ini chart kemarin. Hari ini turun. Jadi belum naik. Ya, atau dia bakal mungkin turun sampai ke EMA 50 lah. Bisa saja. Ya kan? Tetapi kita bisa lihat karena ini udah naik tinggi luar biasa nih. Kita kemarin saya ingat kita rekomendasi ini tahun lalu di bawah harga 500, ya kan? Ini udah naik banyak banget kan? Sekarang udah berapa? 3.400. Oke, itu udah naik banyak. Tetapi yang saya ingin tunjukkan bahwa EMA nanti yang kita pakai juga, EMA ini bisa menjadi support dan juga resisten. Ya, kalau dia datang dari bawah menjadi resisten. Nah,
Oke, jadi EMA itu berguna untuk itu, Pak. Melihat tren bisa kita pakai untuk support dan resistance. Ya, harga rata-ratanya. Nah, oke. Nah, kalau teman-teman sudah mengerti soal EMA, saya ingin jelaskan bagaimana jurusnya HBC. Nah, ini yang bagian penting ya. Mungkin teman-teman udah tunggu-tunggu nih dari kemarin.